Kemarin kalian masih ingat pelajaran dari kemarin? Masih. Apa pelajarannya? Tentang apa? Tentang ASEAN. Negara-negara ASEAN. Masih ingat gak apa saja yang termasuk dalam ASEAN? Indonesia, kita menyanyikan lagu ASEAN. Ada 11 negara yang termasuk ASEAN. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Laos, Kamboja, Brunei, Vietnam, terakhir Timur Leste. Kita hari pelajari Indonesia dan masyarakat dunia. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan penyebab adanya hubungan antar negara. Apa sih hubungan antar negara tersebut? Misalnya antara Indonesia dengan Cina, Indonesia dengan Malaysia. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana hubungan antar negara dilakukan. Cara melakukan hubungan tersebut bagaimana? Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh dan bentuk globalisasi. Nanti di sini kita juga akan mempelajari tentang globalisasi. Apa sih pengaruh dari globalisasi? Bentuk globalisasi, apa itu globalisasi? Saya berdiri. Lutut kaki kepala telinga pundak lutut kaki tangan dipinjam minggunya digoyang-goyang tangan dipinjam minggunya digoyang-goyang mata hidung pipi mulutnya bernyanyi mata hidung pipi mulutnya bernyanyi tangan dipinjam minggunya digoyang-goyang tangan dipinjam minggunya digoyang-goyang. Nah, sebelum kita masuk pelajaran ada pertanyaan. Kenapa setiap negara melakukan ekspor impor? Hari ini kita mempelajari ekspor impor. Tadi hubungan antar negara itu salah satunya ada perdagangan internasional. Ya, dalam perdagangan internasional itu ada namanya ekspor dan impor. Lebih jelasnya kita lihat video. Lalu gimana sih caranya agar menghadapi kekhawatiran? Gimana caranya negara-negara yang lain sebenarnya di sini bisa memenuhi kebutuhan pangannya? Atau negara-negara yang justru hasil pakannya melimpah?
bisa lebih memaksimalkan target mereka. Ya, jawabannya adalah dengan ekspor, tim ini menjual produk yang melimpah di suatu negara dan mengekspor suatu negara yang menghasilkan menjadi negara yang sudah tersebut dari negara. Lebih jauh lagi, ekspor bisa membantu mempertahankan tingkat lapangan kerja yang tinggi dengan proyek industri seperti Amerika Serikat. Pada tahun 2012, Amerika Serikat diperkirakan memiliki 1,5 juta orang yang terlibat dalam produksi barang atau jasa yang dijual ke negara. Selain itu, dari banyak negara berkembang, ekspor juga bekerja untuk mencari uang agar bisa menjual produk dan mereka. Lalu, bagaimana dengan impor? Impor juga sangat penting. Coba kita bayangkan bagaimana jika Indonesia tidak mengimpor komputer atau smartphone yang sedang kita gunakan untuk menonton video ini. Hanya untuk bentuk negara, impor juga sangat berperan bagi produsen yang memproduksi sebuah produk yang berkualitas. Kalian iPhone, pasar penting asal Amerika Serikat ini mendatangkan komponen-komponennya dari berbagai negara. Tapi karena membuat uang negara keluar, impor ini selalu dianggap buruk dibandingkan ekspor yang bisa mendatangkan uang. Namun sebenarnya tak jarang ekspor justru membutuhkan impor. Tekstil di Indonesia misalnya, industri sebesar 120 triliun rupiah ini menyumbangkan buat proyek kredit nasional sebagai kebutuhan dan merupakan salah satu dari 10 eksportir terbesar di dunia. Angka itu hanya akan menunjuk jika industri melakukan impor menggunakan mesin serta teknologi pendukung dari negara lain. Jadi, seperti itulah peran ekspor dan impor bagi suatu negara. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video yang akan datang. Oke, sekarang kan tadi udah melihat ya video tentang apa tadi? Ya, ekspor impor perdagangan internasional antara Indonesia dengan negara tetangga. Sekarang ada pertanyaan, mengapa barang dari negara lain bisa ada di Indonesia? Mengapa? Kenapa barang dari negara lain bisa Indonesia? Alasannya banyak. Salah satunya karena kebutuhan masyarakat. Masyarakat Indonesia masih membutuhkan barang dari luar negeri. Misalnya di Malaysia berapa? Indonesia membeli produk dari Malaysia karena kebutuhan masyarakat Indonesia kurang terpenuhi atau belum terpenuhi. Terus yang kedua, adanya perdagangan internasional sehingga keberagaman barang dan jasa di Indonesia itu semakin banyak. Terus yang ketiga ada apa? Kualitas produk luar negeri lebih bagus dibandingkan dengan produk dalam negeri. Terus yang keempat ada biaya produksi. Biaya produksi lebih mahal dibandingkan dengan biaya impor. Sehingga pemerintah lebih memilih impor daripada memproduksi barang tersebut. Yang kelima ada bahan baku. Karena di Indonesia belum ada bahan baku tersebut, sehingga pemerintah memilih untuk mengimpor barang. Pertanyaan kedua, bagaimana barang tersebut bisa masuk ke Indonesia? Apa yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan barang-barang tersebut masuk ke Indonesia? Karena adanya impor, ya
perdagangan antar negara dikenal dengan istilah ekspor dan impor. Apa artinya? Ekspor, penjualan atau pengiriman barang dari dalam negeri menuju luar negeri. Sedangkan impor, pembelian atau pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri. Impor itu berasal dari kata in atau masuk, sedangkan ekspor berarti exit atau keluar. Dalam ekspor impor juga ada istilah eksportir dan juga importir. Kalau eksportir itu orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor. Sedangkan importir itu orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan impor. Contohnya ini, Indonesia memiliki apa? Kopi, udang, minyak, kelapa sawit, dan kakao. Kakaonya sedangkan Cina memiliki elektronik, sepatu, pakaian, kendaraan bermotor. Indonesia mengirim barang tersebut ke Cina, itu disebut dengan kegiatan ekspor. Sedangkan Indonesia membeli barang ini dari Cina, berarti disebut impor. Itulah yang perbedaan eksportir dan importir. Jadi kita juga akan membahas tentang globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi terdiri dari dua kata, yaitu global dan sasi. Global berarti seluruh dunia, sedangkan sasi berarti perubahan. Sehingga globalisasi disebut dengan perubahan yang terjadi di seluruh dunia. Bagaimana jika tidak ada globalisasi? Ada pada video. Kita tidak akan mengenal handphone, tidak akan mengenal laptop, kendaraan, ya komputer. Faktor penyebab globalisasi, ada faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi. Itu ada perkembangan sistem perekonomian dunia, ada kemajuan teknologi dan komunikasi, kemajuan teknologi dalam bidang transportasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Dalam globalisasi ini ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya ini semakin dinamisnya sistem komunikasi dan transportasi manusia. Yang kedua, menambah jumlah lapangan pekerjaan. Jadi dengan adanya globalisasi, lapangan pekerjaan semakin luas. Meningkatkan toleransi dan empati antar penduduk dunia. Terus adanya sistem politik yang banyak dianut negara lain, memperkaya budaya bangsa, dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan juga ilmu teknologi. Ini dampak negatifnya. Selain ada dampak positif, globalisasi juga berdampak negatif. Ada berubahnya gaya hidup masyarakat mengikuti budaya global. Contohnya apa? Gaya hidup. Ya sekarang orangnya semakin suka belanja, ya kan? Terus ada meningkatnya kesenjangan ekonomi negara maju dan negara miskin. Jadi sangat terasa kesenjangan antara negara maju dan negara miskin. Terus runtuhnya nilai-nilai dan tradisi. Gimana nih? Kalian, saya kan dulu, waktu zaman dulu itu kalau ada orang tua pasti salim, enggak permisi. Kalau zaman sekarang sudah jarang. Karena apa? Karena pengaruh globalisasi.
bidang transportasi. Dalam bidang ekonomi, globalisasi dapat menimbulkan investasi secara bebas. Hal ini dapat membuat banyak perusahaan bisa mendapatkan investor dari berbagai sumber termasuk dari negara asing. Investor itu apa? Investor. Orang yang orang yang menanamkan modalnya ke perusahaan di Indonesia. Terus dalam bidang pendidikan, dengan adanya globalisasi memudahkan untuk diadakannya pertukaran pelajar dan makin mudah untuk mengakses ilmu dari negara lain. Dengan adanya globalisasi ini kita mempermudah kita untuk pertukaran pelajar, misalnya dari sini kita ke Malaysia, itu banyak ya. Terus juga mengakses ilmu dari negara lain dengan apa? Google, dengan YouTube kita bisa mengakses ilmu dari negara lain. Dalam bidang teknologi dan informasi, globalisasi menyebabkan banyaknya informasi yang mudah diakses dan mudah untuk didapatkan. Kita juga lebih cepat untuk mengetahui berita yang ada di luar negeri. Terus dalam bidang politik, dengan adanya globalisasi kita dapat mengikuti organisasi di luar negeri dan juga memudahkan yang namanya kerjasama internasional. Terus dalam bidang transportasi, ini banyak perubahan dalam bidang transportasi yang dapat memudahkan manusia untuk bepergian. Dengan apa? Dengan pesawat lebih cepat ke negara lain. Kamu tahu globalisasi dari kata global atau global, artinya dunia atau boleh dunia. Globalisasi adalah masuknya ke ruang lingkup di dunia atau dikatakan proses mendunia. Ciri-ciri dari globalisasi: batas antar negara semakin menipis, mudah menyebar informasi, perdagangan jadi semakin luas. Itu terjadi karena faktor perkembangan internet semakin hebat. Sekarang kalian sudah mengenal dan tahu apa itu perdagangan internasional, ekspor dan impor, dan juga globalisasi. Sekarang ibu punya tugas berkarya. Kita punya tugas nanti kelompok mana yang mendapatkan bintang terbanyak itu ya menang. Kita bagi kelompoknya dulu ya. Ini kelompok 1, yang tengah kelompok 2, dan yang sana kelompok 3. Cari kata-kata yang berhubungan dengan hubungan antar negara. Kalian cari kata-kata yang ini. Ada ekonomi, globalisasi, internet, impor, investasi, ekspor, ASEAN, dan importer. Kata-kata ini ada di mana? Ada di dalam tabel itu. Nanti jawabannya kalian tinggal boleh dicoret, boleh atau dipegang. Sudah? Yang sudah angkat tangan. Sudah semua ya?
Soal yang kedua yaitu membimbing dan menempelkan. Ini pasangkan bendera dengan barang ekspor atau impor yang benar. Berarti ini Malaysia barang impornya, barang ekspornya apa? India barang ekspornya apa? Sudah. Ya. Kelompok 3 sudah. Ayo maju dulu. Dibacakan. Ya, yang lain berhenti dulu. Itu kelompok 3 sudah selesai. Menang tadi kelompok 3. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 3. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Dalam perdagangan mengenal dua bentuk, yaitu adanya ekspor dan juga impor. Di zaman yang